Sahabat Mister, berikut Top 5 edisi 5 Maret 2022, informasi yang dapat kami sampaikan di antaranya: banjir di Kota Medan, Wali Kota Medan bongkar subdrain sepanjang 646 meter jalan balai kota. Hujan deras dan berkepanjangan yang mengguyur Kota Medan mengakibatkan sebagian besar pemukiman mengalami banjir. Bahkan komplek perumahan yang selama ini aman dari genangan air tak pelak harus berjibaku menguras air yang masuk ke rumah. Banjir kali ini dinilai lebih tinggi dibandingkan November 2021 lalu. Bobi Nasution, sang wali kota yang selama ini konsen mengantisipasi banjir, ikut turun meninjau langsung kondisi banjir hingga pukul 3 WIB dini hari di kawasan mulai dari Medan Amplas, Medan Johor, Petisa, dan lainnya. Dari tinjauan yang dilakukan ditemukan kondisi sedimentasi drainase yang masih tinggi sehingga debit air hujan tak sepenuhnya tertampung dan mengalir ke sungai. Akibatnya curah hujan yang cukup tinggi di hari Minggu itu menggenangi jalan umum hingga perkantoran dan rumah warga. Para pengamat lingkungan mengungkapkan permasalahan banjir di Kota Medan disebabkan banyak hal, di antaranya drainase yang buruk dan banyaknya sedimentasi hingga mengurangi penyerapan air. Sementara itu, untuk mengantisipasi banjir, Pemko Medan juga membongkar subdrain sepanjang 646 meter yang berada di Jalan Balai Kota hingga Simpang Putri Hijau. Hal ini dilakukan guna memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di kawasan tersebut dan mengantisipasi terjadinya banjir. Kabid Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Julius Ares, mengatakan bahwa subdrain merupakan sistem drainase di bawah permukaan yang berfungsi mempercepat air yang tidak menggenang. Pembongkaran tersebut dimaksudkan untuk membuat ulang peta drainase yang ada di seputaran Lapangan Merdeka. 22 daerah di Sumatera Utara masuk PPKM level 3. Meskipun tren kasus COVID-19 penambahan setiap harinya mengalami penurunan, namun penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah kabupaten kota mengalami kenaikan level. Sebanyak 22 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara menerapkan PPKM level 3. Padahal sebelumnya status PPKM level 3 hanya terdapat pada 5 kabupaten kota. Ke-22 kabupaten kota tersebut yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Labuan Batu, Dairi, Toba, Humbang Hasudutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Nias Barat, Medan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, dan Padang Sidimpuan. Penetapan level wilayah ini berpedoman pada indikator penyesuaian upaya keselamatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 dan vaksinasi lansia. Pupuk subsidi kian langka dan mahal. Sejumlah petani mengaku gagal panen hingga akhirnya unjuk rasa pun dilakukan di kantor gubernur. Mahalnya harga pupuk, munculnya pupuk subsidi palsu serta sulitnya mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah adalah sekelumit persoalan para petani hingga petani kerap mendapatkan kesulitan dalam bercocok tanam. Belum lagi sejumlah persoalan lainnya seperti mahalnya bibit, alam yang kurang bersahabat baik itu hujan deras maupun musim panas yang kekeringan. Tak jarang gagal panen menjadi dilema yang harus dihadapi para petani. Tidak heran keluhan yang berkepanjangan ini membuat puluhan petani yang tergabung dalam kelompok Tani Ombudsman menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa pada 1 Maret 2022. Mereka meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk menyelesaikan segudang problema para petani yang sering mengakibatkan gagal panen. Para petani yang datang dari Siantar Simalungun mengaku akan mengadu ke Istana Negara jika persoalan pupuk tidak mendapatkan respon dari orang nomor 1 di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara itu. Pupuk urea sesuai dengan harga eceran tertinggi harusnya sebesar Rp112.500 per sak dan pupuk Ponska sebesar Rp115.000 per sak. Tapi dijual penyalur kepada petani kedua pupuk itu dengan harga Rp140.000 hingga Rp200.000 per sak. Selain itu, menurut mereka, bantuan bibit yang diberikan pemerintah Kota Pematang Siantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai. Selain dihadapkan dengan harga pupuk mahal, masa unjuk rasa yang didominasi kaum emak-emak itu juga mengeluhkan soal adanya mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian. Menteri Tenaga Kerja akhirnya merevisi aturan JHT cair di usia 56 tahun dan kembali ke aturan lama. Setelah mendapat protes dari berbagai pihak, utamanya para buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan jaminan hari tua atau JHT ke aturan lama.
Pengembalian itu dilakukan seiring perintah Presiden Jokowi untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Saat ini revisi sedang dilakukan. Sebelumnya Ida Fauzia mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 di mana dalam aturan tersebut JHT para pekerja hanya bisa diambil setelah pekerja berusia 56 tahun. Padahal pada aturan lama, pekerja boleh mengambil JHT manakala pekerja sudah tidak lagi bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun di PHK. Kemenaker mengatakan sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Tenaga Kerja saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja. Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja atau buruh yang ter-PHK. Invasi Rusia ke Ukraina, dari perang menggila hingga boikot untuk menghempang tindakan Rusia. Perundingan antara Rusia dan Ukraina hingga kini belum juga mencapai kesepakatan, bahkan suasana perang kian memanas. Terakhir, Rusia dilaporkan terus membombardir Kharkiv dengan rudal, salah satu menghantam gedung Dewan Kota di timur Ukraina tersebut. Sejumlah bangunan lainnya seperti kantor kepolisian, rumah sakit, hingga kampus juga menjadi sasaran serangan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina saat ini sudah memasuki hari ke-10. Perang ini pecah setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Donbas, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia pada Kamis pekan lalu. Sementara itu, negara barat yang dikomandoi Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina. Sanksi ini pada orang-orang Rusia yang diperparah dengan aksi boikot dari sejumlah perusahaan internasional. Sistem pembayaran tidak beroperasi dan menimbulkan masalah penarikan uang tunai. Apple Pay belum bekerja sejak kemarin. Apple mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual iPhone dan produk populer lainnya di Rusia, bersama dengan membatasi layanan seperti Apple Pay. Langkah Apple dilakukan bersamaan dengan aksi boikot dari perusahaan-perusahaan global lainnya. Puluhan perusahaan asing dan internasional telah menarik bisnis mereka keluar dari Rusia. Merek mobil besar menghentikan ekspor kendaraan mereka. Boeing dan Airbus menangguhkan pasokan suku cadang dan pelayanan pesawat ke maskapai Rusia. Studio besar Hollywood menghentikan rilis film mereka. Langkah itu di luar respon Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya yang memukul Rusia dengan sanksi luas dan kerasnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekutu Barat telah mengusir bank-bank besar Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT, membatasi ekspor teknologi tinggi ke Rusia, dan sangat membatasi penggunaan cadangan mata uang asing Moskow. Orang-orang Rusia di Moskwa dan kota-kota lain berbicara dengan AP tentang bagaimana langkah-langkah itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikian Top 5 minggu ini, tetap update informasi terkini Anda. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.